Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dimiliki dan dikenal oleh setiap orang sesaat setelah ia lahir ke dunia. Begitu lahir, ia akan merasakan sentuhan, perhatian, dan kasih sayang pertama kali bukan dari orang lain, melainkan dari keluarga. Mulai dari orang tua, adik dan kakak, dan anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Keluarga pula lah yang pertama kali akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Dengan demikian, tak seorang pun dapat menyangkal bahwa keluarga mempunyai peran paling besar dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Karena perannya yang cukup besar dan menentukan itu, maka selayaknya lah kita tidak melupakan jasa keluarga dan terlibat aktif dengan penuh tanggung jawab terhadap keluarga. Anak-anakku sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena Putra-Mu kepada kami melalui keluarga kami, terutama melalui kedua orang tua kami yang dengan penuh cinta dan pengabdian telah memelihara kami. Bantulah kami agar kami pun dapat mencintai mereka melalui doa dan peran kami dalam keluarga. Keluarga Kudus Nazaret, hadirkanlah semangat-Mu dalam keluarga kami, agar keluarga kami menjadi surga yang indah, tempat kami saling mengasihi, dan tempat kami untuk meluhurkan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami keluarga yang diidamkan dan tantangannya. 2. Memahami peran keluarga bagiku. 3. Memahami peran keluarga bagi perkembangan diri menurut ajaran gereja. Anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama fokus menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengar pelajaran hari ini. Beberapa tahun yang lalu, salah satu stasiun TV swasta menayangkan satu sinetron bertema keluarga. Sinetron tersebut menggambarkan dinamika kehidupan sebuah keluarga sederhana yang sangat indah. Anak-anak, ibu minta simak cerita ini dan resapi syair lagu itu dengan mendengarkan apa yang ibu bacakan ini. Keluarga cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emah, selamat pagi Abah. Mentari pagi ini bersinar indah. Terima kasih Emah, terima kasih Abah. Bentuk kami perkasa, putra-putri yang siap berbakti. Anak-anak di rumah, ibu minta menyanyikan lagu ini di dalam hati masing-masing dan menyimak kata demi kata. Harta yang paling indah itu adalah keluarga. Istana yang paling indah. Ibu ulang lagi, harta yang paling berharga, istana yang paling indah, puisi yang paling bermakna, mutiara tiada tara adalah keluarga. Tidak ada di luar keluarga yang kita dapat. Segala sesuatu, susah senang, kita dibentuk oleh keluarga kita masing-masing. Untuk itu, sikap kita yang baik terhadap keluarga, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, antara kakak dan adik, itu harus kita saling menyayangi dan saling mengasihi. Baiklah anak-anakku sekalian, kita melanjutkan dengan penjelasan selanjutnya.
memahami peran keluarga bagi perkembanganku. Tadi kita sudah mendengar bahwa keluarga itu adalah satu bentuk persekutuan hidup atau komunitas terkecil yang terdiri atas beberapa anggota yang memiliki sikap, karakter, kesibukan, masalah, dan kepentingan berbeda-beda. Maka untuk menciptakan keluarga yang ideal butuh peran aktif, tanggung jawab, dan pengorbanan dari setiap anggotanya. Di balik masih adanya kekurangan dalam keluargamu, kamu perlu sadar bahwa bagaimanapun keluarga dan setiap anggota keluarga mempunyai peran yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah anak-anak sekalian, kita melanjutkan lagi mendengar, simak dan dengar baik-baik penjelasan Ibu. Peran keluarga bagi perkembangan diri menurut ajaran gereja. Gereja memandang penting peranan keluarga sebagai wadah pembinaan anak-anak. Keluarga menjadi tempat dan lingkungan pertama bagi setiap orang sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, apa saja yang diterima dalam keluarga akan sangat berpengaruh pada perkembangan diri seseorang. Pandangan tersebut dapat kita simak dari Konsili Vatikan II. Pernyataan tentang pendidikan Kristen sebagai berikut. Konsili Vatikan II artikel 3, yakni karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Konsili Vatikan II itu pada artikel ketiga berbunyi, karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama, keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Adapun terutama dalam keluarga Kristen, dalam keluarga Kristen yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan, Konsili Vatikan II artikel 3, yakni karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan yang pertama, keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Adapun terutama dalam keluarga Kristen,
yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan, anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenai Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama seturut iman yang telah mereka terima dalam sakramen baptis. Disitulah anak-anak menemukan pengalaman pertama masyarakat manusia yang sehat serta gereja. Melalui keluargalah akhirnya mereka lambat laun diajak berintegrasi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapa pentinglah keluarga yang sungguh Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat Allah sendiri. Anak-anakku sekalian, setelah mendengar Konsili Vatikan kedua artikel 3, kita akan mengambil beberapa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Keluarga merupakan sekolah pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga, khususnya kedua orang tua dan pula anggota keluarga yang tinggal serumah. Masing-masing anggota keluarga merupakan peran yang tak tergantikan dalam pembentukan dan perkembangan diri kita. Ketika berhadapan dengan adik, kamu belajar melindungi, belajar melayani, dan belajar membantu. Ketika berhadapan dengan kakak, kamu belajar bersikap hormat, belajar meminta bantuan tatkala tidak mampu. Demikian juga dari orang tua, kamu belajar menyayangi, belajar caranya berkorban demi kebahagiaan orang lain, sehingga belajar memberi. Dan demikian juga dari orang tua, kamu belajar menyayangi, belajar caranya berkorban demi kebahagiaan orang lain, belajar memberi, dan sebagainya. Mengingat pentingnya dan besarnya peran keluarga bagi perkembangan dirimu, maka kamu ikut bertanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab itu dapat dinyatakan dalam ikut ambil bagian dalam permasalahan keluarga, pekerjaan keluarga. Kamu bukanlah tamu. Keterlibatan dalam keluarga paling sederhana dapat dinyatakan dengan cara memberi perhatian pada peristiwa-peristiwa khusus atau istimewa dalam keluarga. Misalnya memberi ucapan selamat pada orang tua keluarga yang berulang tahun dan sejenisnya. Anak-anakku sekalian, ibu minta kamu menyanyi di rumah masing-masing lagu Kasih Ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lagu ini sangat luar biasa karena bagi seorang ibu, dia akan terus memberi kasih sayangnya kepada anak-anaknya sampai tidak ada batas waktunya, sampai selama-lamanya. Anak-anakku sekalian, ibu mengharapkan agar kamu berusaha untuk terus memperhatikan peristiwa penting dalam keluargamu. Misalnya ulang tahun ibu, ulang tahun ayah, ulang tahun pernikahan ayah dan ibu, ulang tahun kakak, ulang tahun adik, peringatan kakek dan nenek yang meninggal, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat, rahmat, tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami dapat belajar pada hari ini.
Semoga apa yang kami belajar pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri kami dan juga keluarga kami. Semua doa dan harapan ini Bapa kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.